Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritvala Eko Ardiasyah dengan NIM 20110105020005. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di video kali ini saya akan memberikan tanggapan yang telah disampaikan oleh Bapak dosen Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI dalam videonya mengenai pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, langsung saja kita lanjut ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Namun, jika orang itu sudah berumur 20 tahun tapi dia memilih kuliah, maka tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Kemudian yang kedua, macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran ada 4. Yang pertama, pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Dan yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Yang pertama, pengangguran terbuka. Artinya orang itu tidak mempunyai pekerjaan dan orang itu juga tidak mempunyai penghasilan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Artinya mereka bekerja tapi tidak bekerja dalam waktu jam yang standar. Misal jam kerjanya 10 jam tapi mereka hanya bekerja 5 jam. Yang ketiga, pengangguran musiman. Artinya mereka bekerja akan tetapi kerjanya hanya pada musim tertentu saja, yaitu pada musim tanam dan musim panen. Setelah itu mereka akan menganggur lagi. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur. Artinya mereka bekerja akan tetapi tidak full. Misal kerjanya 10 hari akan tetapi mereka hanya bekerja 5 hari. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, yaitu jenis orang yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya bekerja, kemudian tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan baru. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang diakibatkan di PHK oleh pihak perusahaan. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena krisis ekonomi seperti waktu pandemi ini, perekonomian juga semakin menurun. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini misalkan dulu pekerja itu dilakukan dengan tenaga manusia, akan tetapi sekarang pekerjaan itu semuanya serba modern dan menggunakan mesin. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Kemudian yang keempat, ada dampak pengangguran. Dampak pengangguran ada 11. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan, kurang gizi. Yang kesembilan, tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh, produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang ke-11, upah yang rendah. Kemudian yang kelima, ada juga penyebab pengangguran. Di antaranya yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat,
waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang keenam, yaitu yang terakhir, cara mengatasi pengangguran. Di antaranya yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh, transmigrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam memberikan tanggapan video dari Bapak dosen. Jika ada salah kata atau dalam pembacaan kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.